Oke, kali ini saya akan membahas apa yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda memutuskan untuk membeli si laptop murah Zerex Sky 232 ini. Sekaligus menanggapi banyaknya permintaan atau pertanyaan yang masuk. Apa sih Mas kekurangan dari produk tersebut? Oke, kali ini akan saya bahas. Untuk dibanderolnya di online, terus sekarang masih dijual kurang dari 2,5 juta. Dapat kita lihat sendiri di sini. Bayangkan dengan harga tersebut kita bisa mendapatkan sebuah laptop 14 in yang baru. Sudah pasti terbayang akan apa yang akan kita dapatkan. Jadi tetap beracuan pada sistem, ada harga, ada barang, ada kualitas, dan ada mutu. Jadi jangan terlalu over ekspektasinya atau harapan yang berlebihan. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah material build. Harusnya dengan harga kurang dari 2,5 juta ini kita mendapatkan body yang full metal aluminium alloy seperti laptop aslinya. Tapi di sini kita mendapatkan material yang berbahan plastik keras dengan finishing yang metal look. Tapi kalau dipikir-pikir 2,5 juta buat bahan body metal aja mungkin kurang ya. Oke, yang kedua adalah memori internal. Penyimpanannya yang sangat kecil, yang hanya berjenis eMMC 32 GB. Itu pun dipotong oleh sistem OS-nya. Jadi kita hanya bisa menikmati space kosong sekitar 20 GB aja. Jelas bagian yang sering nyimpen file dalam kapasitas gede itu pasti kurang banget. Walaupun diberikan opsi penyimpan tambahan melalui micro SD, tapi kayaknya kok masih kurang ya rasanya. Jadi saya pernah nyoba, ini sekarang saya menggunakan memori yang 64 GB, mau upgrade ke yang 128 untuk buat nyoba, kok harganya masih mahal untuk micro SD ukuran segitu. Harapannya sih dengan harga segitu kita bisa sesuai standar penyimpanan laptop untuk yang sekarang ini. Yang sekarang itu rata-rata laptop di 500 GB, setengah tera atau 1 tera, 2 tera, pakainya SSD atau M2 pasti lebih mantap banget. Tapi dengan harga segitu nggak mungkin lah. Kemudian yang ketiga adalah RAM-nya kecil, dia hanya menggunakan RAM 2 GB saja. Laptop ini menggunakan OS Windows 64 bit, tapi hanya diberikan RAM 2 GB saja, jadi agak sedikit ganjil ya. Idealnya untuk sistem operasi yang berkomputasi 64 bit ini menggunakan RAM minimal 4 GB, atau sekarang standarnya udah mulai ke 8 GB atau 16 GB, tapi so far segitu masih oke lah. Kemudian yang keempat adalah port koneksinya yang masih terbatas, cuman dibekali berapa? 2 USB, yang satu sudah 3.0, 2.0, micro USB dan mini HDMI. Ya, nggak adanya USB Type C yang kekinian, terus port VGA juga absen, port LAN RJ45 juga absen karena memang mengejar desainnya yang ramping untuk ngejar ketipisannya. Kemudian yang kelima adalah masih belum touchscreen. Oke, laptop kekinian mungkin sudah touch and type ya, jadi penggunaannya lebih fun dan atraktif. Tapi dengan harga segitu jelas nggak mungkin bisa menematkan fitur tersebut. Karena saya terbiasa pakai touchscreen, jadi saya sering lupa, jadi sering jarinya ini masih masuk ke layar. Dikiranya touchscreen, saya masih. Oke, itu tadi sektor kekurangan dari laptop murah 14 inch Zerex Sky 23 ini. Kekurangan ini dibilang masih cukup beralasan atau reasonable mengingat harganya yang super ekonomis. Nah, bagi Anda yang tidak bermasalah atau masih bisa berkompromi dengan permasalahan apa yang saya sebutkan tadi di atas, seperti saya, laptop ini sangat recommended untuk dibeli. Daripada beli laptop second atau laptop yang kecil, mendingan kali ini. Oke, sekian review minusnya Zerex Sky 232 ini. Bagi Anda yang masih penasaran atau memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah. Bantu saya dengan klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Berikutnya saya akan coba tes gaming dan pengalaman saya menggunakan perangkat ini. Jadi ikuti terus, jangan sampai terlewat. Terima kasih.